warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dengan Pak Eni. Pada kesempatan kali ini, Pak Eni akan melanjutkan pembahasan yang kedua untuk latihan soal yang ketiga dan yang keempat. Namun sebelumnya, marilah kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, pada pembahasan yang kemarin Pak Eni telah membahas latihan soal yang ke-1 dan ke-2. Sekarang kita membahas soal yang ketiga dan yang keempat sebelum nanti kita PH. Soal yang pertama anak-anak, perhatikan paragraf-paragrafnya ya. Ini berapa paragraf yuk? Ya benar, 1 paragraf. Kenapa kok 1? Nah ini ditandai yang menjorok ini terus ke bawah tidak ada yang menjorok lagi, berarti ini 1 paragraf. Nah kemudian pertanyaannya jumlah kalimat. Bagaimana cara menghitungnya? Dilihat jumlah titiknya 1, kemudian 2, kemudian di sini 3, kemudian di sini 4, di sini 5, 6, 7 dan berapa? 8. Berarti jumlahnya 8. Jawabannya ini. Baik, berikutnya yang kedua. Kalimat utama, kembali ke kalimat utamanya. Ini mudah loh nak ya. Kenapa kok mudah? Apa ini bilang mudah? Coba dilihat ini. Siti dan Mita adalah sahabat baik. Sudah selesai. Mereka selalu bersama, bermain bersama. Ini menerangkan sahabat baik. Mereka biasa berkumpul bersama. Mereka menerangkan sahabat baik. Sehingga kalimat utamanya adalah kalimat yang pertama. Siti dan Mita adalah sahabat baik. Berikutnya yang ketiga. Dilihat dari letak kalimat utamanya. Nah, kalau letak kalimat utamanya, maka kita harus menemukan kalimat utamanya dulu. Dari mana itu kalimat utamanya yang mana? Ini. Ide Fitri dalam membuat sesuatu dari barang bekas dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Terus ini menerangkan. Maka kalau di awal kalimat paragrafnya disebut paragraf deduktif. Bagus, bentar. Berikutnya nomor berapa tadi ya? Nomor 5 ya. Nomor 5, jumlah kalimat penjelas. Jumlah kalimat penjelasnya berapa? Kalau kalimat utama jumlahnya 1, maka selain itu disebut kalimat penjelas. Mana kalimat utamanya? Ini mereka juga sangat bangga pada hasil karya Fitri. Ini 1. Maka kalimat penjelasnya berapa ini? Cuma 2 jumlahnya, maka kalimat penjelasnya ya 1. D berarti. Kemudian dalam sebuah paragraf terdapat apa? Terdapat apa? 1 kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. 1 kalimat utamanya mesti 1 loh Pak. Lah kalau paragraf campuran ya 1 hakikatnya. Kenapa? Karena yang pertama dan yang terakhir sama. Kemudian berikutnya, bacaan di bawah ini memiliki kalimat utama sebanyak berapa? Bagaimana cara menghitungnya? Perlukah menemukan kalimat utamanya? Tidak. Cukup dilihat paragrafnya berapa. Jumlah paragrafnya berapa? 1, 2. Maka kalau jumlah paragrafnya 2, kalimat utamanya otomatis 2 ini. Kalimat utamanya otomatis berapa? 2. Sedangkan kalimat penjelasnya yaitu yang harus kita hitung. Baik. Kemudian berikutnya, informasi yang dapat kita peroleh dari paragraf pertama kutipan bacaan di bawah ini. Oke, paragraf pertamanya ini. Informasi apa itu? Ayo, informasi apa? Ya dicari kalimat utamanya. Berarti apa? Berarti apa? Ya ini. Kerajinan tangan bahan-bahan yang sudah tidak terpakai dapat didaur ulang menjadi benda yang bermanfaat. Ini kalimat utamanya. Kemudian ini dari bermanfaat ini. Ini apa tuh yang ditanyakan? Ringkasannya. Ringkasan kemarin ingat apa rumusnya? Kalimat utama plus kalimat yang belum masuk dalam kalimat utama. Baik, berikutnya.
Dalam sebuah paragraf, kalimat utama dijelaskan kembali oleh kalimat-kalimat yang disebut dengan kalimat apa? Penjelas. Jelas, kalimat penjelas. Kemudian, hal penting yang dibahas dalam kutipan paragraf di bawah ini. Apa hal penting? Pada tahun 1889, J.A.L. Brandes, seorang ahli bahasa kuno dari Belanda, menyatakan bahwa gamelan sudah dimiliki masyarakat Jawa sebelum datangnya pengaruh budaya India. Maka itu apa toh? Intinya sejarah gamelan di tanah Jawa. Berikutnya yang terakhir, persamaan arti kata paragraf. Enak. Apa itu? Alinea. Oke, selamat bagi kalian yang kemarin mendapatkan 100. Sekarang kita masuk ke latihan yang keempat. Nah, kita mulai dari nomor pertama, nomor 1. Nah, sekarang kalimat utama paragraf ke-1. Mana itu? Ini jelas. Boi-boian adalah permainan tradisional berasal dari Pulau Jawa. Kemudian yang kedua, pertanyaan dibanding jawabannya ada di paragraf ke-1. Paragraf ke-1 ini, boi-boian adalah permainan tradisional berasal dari Pulau Jawa. Anak-anak pedesaan sering memainkannya pada sore hari. Boi-boian hampir sama dengan permainan bowling. Ayo, mana pertanyaan yang jawabannya ada di situ? Yang pertama kah? Siapakah yang membawa permainan boi-boian ke Pulau Jawa? Tidak. Yang kedua kah? Mengapa boi-boian hampir sama dengan permainan bowling? Enggak, di sini enggak ada alasannya. Kemudian jawabannya apa? Ya jawabannya adalah yang C. Kapankah anak-anak pedesaan memainkan boi-boian? Nah, di situ ada pada sore hari. Oke, lanjut. Nomor 3. Kalimat utama paragraf di bawah ini tunjukkan oleh kalimat nomor. Ayo, masuk kalimat utama terus ya. Nomor berapa? Nomor 1. Yang pertama, sehingga paragrafnya deduktif. Kemudian yang berikutnya, kalimat-kalimat kutipan di bawah ini termasuk kalimat penjelas. Karena nomor 1 kalimat utama, maka 2, 3, 4, 5-nya kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu adalah selain kalimat utama. Yes. Berikutnya, gagasan utama kutipan paragraf di bawah ini. Nah, kalau gagasan utama kita mencari kalimat utamanya. Kalimat utamanya yang ini. Maka gagasan utamanya ini. Bermain musik ternyata tidak harus menggunakan alat-alat musik buatan pabrik. Ini nanti kalau ada soal seperti ini anak baca baik-baik lo ya. Ditemukan kalimat utamanya dulu baru gagasan utamanya. Berikutnya ringkasan yang tepat. Ringkasan itu rumusnya kalimat utamanya plus kalimat yang lain yang belum ada di situ. Ini jawabannya. Dalam mendaur ulang barang bekas dibutuhkan kreativitas yang tinggi agar menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Oke. Berikutnya yang bermain wayang dari bahan bekas. Pertanyaannya mana yang sesuai dengan itu? Jawabannya ada di paragraf kedua ternyata. Paragraf kedua ini. Berarti apa itu? Wayang adalah salah satu ini. Permainan wayang dapat dilakukan secara kreatif. Wayang adalah salah satu budaya Nusantara dari Pulau Jawa. Terus permainan wayang dapat dibuat dari berbagai bahan termasuk bahan bekas seperti kertas karton, kertas kardus, triplek bekas, gabus dan lain sebagainya. Maka pertanyaannya mana yang ada di paragraf kedua jawabannya? Ini. Dari bahan apa sajakah wayang dapat dibuat? Berikutnya, tokoh siapakah yang ada dalam bacaan ini? Goleki. Dicari yang namanya tokoh. Linda dan Yuda di bawah lagi. Linda dan Yuda di bawah lagi. Linda dan Yuda, Linda dan Yuda terus. Maka tokohnya jawabannya adalah Linda dan Yuda. Terus yang berikutnya, apa maksud judul? Ayo, judulnya apa itu? Judul itu sama halnya dengan kepala karangan. Kepala karangan itu nih, sedia payung sebelum hujan. Apa maksudnya sedia payung sebelum hujan? Apa?
Ini dari 4 ini mana yang paling mendekati? Iya, betul. Jawabannya adalah B. Sebaiknya kita harus menyiapkan segala sesuatu sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Ringkasannya, cara meringkasnya dibaca baik-baik kemudian diringkas. Diringkas itu dipendekkan. Nah, jawabannya ini kan menceritakan Linda dan Yuda itu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Lah ketika pulang hujan, dia tidak membawa payung. Maka ini jawabannya. Pada saat hari Sabtu Linda dan Yuda mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dan ketika pulang mereka lupa tidak membawa payung. Akhirnya apa? Akhirnya harus berteduh sampai hujan itu reda. Gitu anak-anak. Ya Allah, alhamdulillah. Latihan 3 dan 4 sudah Pak ini bahas, sehingga insya Allah nanti mulai minggu depan hari Senin tanggal 10 dan seterusnya kita akan melakukan penilaian harian untuk tema 1. Pak ini nanti soalnya berapa? Soalnya 20 ya, sekitar 20. Dikerjakan dengan baik, dengan teliti agar hasilnya maksimal. Itu anak-anak ya. Baik, demikian pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Ayo kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Pak ini kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.